Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semoga hari ini kita semua dalam kondisi yang baik, dipeliharakan oleh Allah. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya edisi Kamis 11 Januari 2024. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Karena itu mari bersama kita mohon hikmat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, bahwa kami boleh menjalani hidup dengan semangat yang Engkau karuniakan. Kami boleh melihat karya-karya-Mu di dalam sukacita. Kami terus mencari Allah. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bersama-sama dipeliharakan Tuhan. Kami berdoa di dalam Kristus. Amin. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sikap Paulus. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dari pembacaan ini kita merenungkan dengan tema terbenam dalam pikiran Kristus. Kamengkaulan lan Kristus. Itulah yang menjadi tema kita hari ini. Ada ungkapan kearifan orang Toraja berbunyi, "Untuk utun punti adokan," yang secara harafiah berarti
menopang batang pisang busuk. Ungkapan ini bergenre satir atau sindiran yang diarahkan kepada orang atau pihak yang membela pandangan yang salah. Bagaimanapun cara dan upaya pembelaannya, posisinya lemah dan akan runtuh. Ibarat seorang yang berupaya menopang pohon pisang yang busuk, pada akhirnya pohon pisang tersebut akan tumbang. Saudara-saudara, pembacaan kita dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 merupakan surat pembelaan Paulus kepada jemaat di Korintus atas rumor yang dikembangkan beberapa orang bahwa gaya pelayanan Paulus tidak konsisten. Paulus dipandang tegas dan keras jika mendidik jemaat melalui surat, namun lemah mendidik ketika bertatap muka. Merespons pandangan demikian, Paulus mengklarifikasi bahwa gaya pengajarannya melalui surat akan tetap sama bentuknya apabila ia mengajar dalam perjumpaan langsung. Saudara-saudara, intensi pembelaan Paulus atas prasangka dan dari sejumlah orang di Korintus sekaligus juga menjadi poin pengajarannya, sejatinya adalah tentang komitmen pengajarannya yang teguh dan tegas melawan pola hidup dan pandangan yang salah. Wujudnya adalah siasat kubu yang dibangun oleh keangkuhan, kedurhakaan, dan membentuk benteng-benteng pikiran untuk menentang pengenalan akan Allah. Dalam perkara ini, saudara-saudara, Paulus bersaksi bahwa keberanian dan ketegasannya itu bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi berasal dari dan berdasar di dalam pikiran Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat pembelaan dan pengajaran ini menopang kita untuk bertahan dalam argumentasi yang teguh dan kuat karena terbenam dan tunduk dalam pikiran Kristus. Teguhkanlah hati dan beranikanlah hidup mengajarkan setiap kebenaran iman di dalam Kristus, bahkan membelanya, karena iman dan pengajaran di dalam Kristus bukan punti adokan, bukan sesuatu yang sia-sia. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu saat ini meneguhkan hati kami untuk berani bersaksi tentang kebenaran di dalam Kristus, karena kami ada di dalam pikiran Kristus. Tuhan, tolong kami menjalani hidup ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap sidang jemaat-Mu, untuk umat-Mu. Rancangan dan rencana-rencana mereka, biarlah semuanya berada di dalam kendali Tuhan. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, peliharakan kami semua untuk hidup dalam kebenaran kasih-Mu. Ini doa kami, ini harapan kami, ini sukacita kami, yang semuanya kami bawa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.